Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 16 sampai bab 20. Novel Donghua. Bab 16, tahap kedua mengalahkan tahap ketiga. Mo Xie kecil telah dipanggil oleh Cumu dan melihat kelabang berkaki 10 muncul. Mo Xie yang sombong juga segera melompat di depan Cumu. Ia berdiri melawan kelabang yang tingginya lebih dari 1 meter. Zhang Ge jelas tidak ingin diejek oleh rekan-rekannya, dan ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Dia segera memerintahkan kelabang berkaki 10 untuk menyerang Mo Xie kecil. Seluruh tubuh kelabang berkaki 10 bagaikan rantai besi. Saat bergerak, ia menggerakkan capit ekornya dengan ganas dan dengan tegas menghantamkannya ke arah Mo Xie kecil. Tubuh Mo Xie kecil lemah, dan pertahanannya kurang. Jika dia terkena serangan kelabang berkaki 10 sekali saja, dia kemungkinan besar akan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Untungnya, Little Mo Xie memiliki kecepatan yang lebih lincah dan lebih cepat daripada kelabang berkaki 10. Dengan lompatan ringan, Little Mo Xie menghindari capit ekor kelabang berkaki 10. Dia tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang tajam dan mencakar tubuh kelabang berkaki 10. Zizi. Cakar Mo Xie tampak bergesekan dengan logam. Serangan ini jelas tidak menghancurkan pertahanan kelabang berkaki 10. Cumu tidak menghiraukan hal ini. Bagaimanapun, Mo Xing menyerang sambil menghindar, jadi tubuhnya tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Jadi, sangat sulit untuk menunjukkan kekuatan cakar yang hebat. Menarilah mengelilinginya dalam lingkaran. Tubuhnya relatif kuat. Cumu sudah memikirkan tindakan balasan untuk menghadapi kelabang berkaki 10 dan segera memberi instruksi kepada Little Mo Xie. Mo Xie kecil juga sangat lincah, dan setelah menghindari capit ekor kelabang berkaki 10, dia tidak pernah berhenti bergerak. Bahkan jika kelabang berkaki 10 terus mengayunkan ekornya untuk menyerang, dia akan berhenti untuk waktu yang lama setelah setiap serangan. Dia butuh waktu untuk pulih sebelum melanjutkan. Zhang Ge melihat bahwa rubah cahaya bulan milik Cumu sangat lincah dan juga tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia segera menggunakan pikirannya untuk mengeluarkan perintah. Sesuatu seperti koneksi mental dengan Soul Pad sehingga seseorang tidak perlu berbicara untuk berkomunikasi. Setelah mengeluarkan perintah, kelabang berkaki 10 berhenti menyerang Mo Xie kecil. Ia tiba-tiba melingkar, menghadap tanah, dan tiba-tiba menggali tanah dalam sekejap. Ia meninggalkan lubang besar dan dalam di padang rumput. Masuk ke dalam tanah untuk menggunakan scuttle attack. Senyum muncul di wajah Cumu. Dapat dikatakan bahwa dia mengetahui kemampuan kelabang berkaki 10 seperti punggung tangannya. Segera dia mengeluarkan perintah kepada Little Mo Xie. Mo Xie kecil berhenti dan tidak bergerak. Dia tampak diam menunggu sesuatu. Melihat rubah cahaya bulan berdiri di satu tempat tanpa bergerak, Zhang Ge, Ge Qing dan yang lainnya mencibir. Jelas, mereka mengira pertarungan akan segera berakhir. Bagaimanapun, rubah cahaya bulan adalah hewan peliharaan jiwa yang rapuh dan tidak memiliki cara untuk menahan serangan kelabang berkaki 10. Cepatlah dan biarkan hewan peliharaan jiwamu berlari. Jika posisinya dikunci oleh kelabang berkaki 10, kau akan kalah. Di sampingnya, Ting Yu dalam hati merasa cukup khawatir. Serangan scuttle merupakan kasus standar dari kemampuan tipe serangga. Setelah menggali tanah, Soul Pad akan tiba-tiba muncul kembali dan menyerang tempat musuh, perut bagian bawah. Cumu tidak menghiraukan kecemasan Ting Yu. Dia menutup matanya, menyerap kekuatan jiwanya sendiri dan melepaskan kekuatan persepsinya sendiri. Kemampuan persepsinya meliputi seluruh padang rumput. Bahkan tanpa menggunakan mata, Cumu mampu menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakan gerakan cahaya di bawah kaki Little Mo Xie. Tiba-tiba, Cumu membuka matanya. Sekarang saatnya, lompatlah. Sebuah suara bergema. Hubungan mental antara Little Mo Xie dan gurunya sangatlah sensitif. Begitu Cumu mengeluarkan perintahnya, Little Mo Xie menyimpan energinya dan melompat ke udara. Beng! Tiba-tiba, rumput itu tertiup angin dan seekor kelabang sepanjang 1 meter melesat dari bawah rumput seperti tombak baja hitam. Tanpa diduga, kelabang itu melompat setinggi 2 meter ke udara.
Saat serangan Scuttle dilepaskan, Mosie kecil langsung melompat pada saat itu juga dan berhasil menghindari serangan cepat dan ganas itu. Dia kemudian menempelkan cakarnya ke pohon di dekatnya. Dengan anggun, dia mendarat di batang pohon lalu melompat sekali lagi. Tanpa diduga, dia melontarkan dirinya ke arah kelabang berkaki 10 yang melayang di udara. Cakar pencabik, Cumu mengeluarkan perintah. Cakar Mosie kecil terentang dengan menakjubkan dan saat tubuhnya mulai turun, dia dengan marah menyapu udara, menciptakan dua cahaya dingin yang berpotongan. Melihat posisi Little Mosie, semua orang tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Moonlight Fox ini secara mengejutkan mampu mengeluarkan Ripping Claw. Sua, sua. Cahaya dingin menghilang di udara dan sebuah penyok muncul di tubuh kelabang berkaki 10. Kemudian ia jatuh dengan keras ke tanah. Di sisi lain, Mosie kecil mendarat di tanah dengan mudah. Dia dengan angkuh mengangkat kepalanya dan bahkan tidak melirik ke arah kelabang berkaki 10. Tidak perlu khawatir, kelabang berkaki 10 milikku sudah memperkuat pelindung dagingnya. Cakar pencabik rubah kecil ini paling-paling hanya bisa melukai kulitnya. Wajah Zhang Ge membeku. Dia merasa bahwa kelabang berkaki 10 miliknya yang diserang oleh rubah cahaya bulan agak memalukan dan dia buru-buru memberikan penjelasan. Setelah menjelaskan, Zhang Ge segera memerintahkan kelabang berkaki 10 miliknya untuk memanjat dan meneruskan pertarungan. Bangun! Cepat bangun! Pikirannya tidak mampu membuat kelabang berkaki 10 berdiri dan Zhang Ge hanya bisa berlari ke arah kelabang berkaki 10 sambil berteriak keras. Namun, setelah berteriak beberapa kali, kelabang berkaki 10 masih belum bergerak. Apa yang terjadi? Ketiga orang lainnya menunjukkan ekspresi curiga dan tatapan mereka tertuju pada Geking. Alis Geking berkerut dan setelah beberapa saat dia membuka mulutnya, baru saja serangan cakar pencabik rubah kecil itu sangat kuat. Meski begitu, saat suara Geking memudar, tubuh kelabang berkaki 10 tiba-tiba mulai berkedut. Gazi! Suara renyah terdengar. Beberapa bekas cakaran muncul di tubuh kelabang berkaki 10 yang berkedut. Jejak cakar ini secara tak terduga menunjukkan bahwa tubuhnya telah terpotong menjadi beberapa bagian. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, wajah Zhang Ge langsung memucat dan dia menatap kosong ke arah kelabang berkaki 10 yang saat ini sedang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sungguh kekuatan serangan yang kuat. Ting Yu cukup dekat dan barusan, dia melihat dengan jelas seluruh proses Little Mosie melepaskan cakar pencabiknya. Baju besi daging kelabang berkaki 10 berada di tahap tengah, dan kekuatan pertahanannya dapat dianggap sebagai kualitas terbaik. Namun, baju besi itu masih tercabik-cabik sampai mati oleh salah satu cakar Mosie yang tajam. Geking dan orang lainnya masing-masing memperlihatkan ekspresi terkejut. Di mata Geking dan pemuda itu, seekor kelabang berkaki 10 yang jahat dan kejam seharusnya dapat mengalahkan rubah cahaya bulan tanpa syarat. Kontras kematian kelabang berkaki 10 saat ini membuat mereka terkejut, heran, dan tidak percaya. Wah! Tiba-tiba, pemenang pertempuran, Little Mosie, mengangkat kepalanya dan melolong. Sinar cahaya samar melewati dedaunan pohon dan menyinari tubuh rubah cahaya bulan. Ekor indah Mosie berangsur-angsur menjadi lebih berkembang dan berbulu. Itu tampak seperti rok bulu seorang gadis kecil, anggun dan indah. Sudah tumbuh. Bagi Cumu, pertumbuhan Mosie kecil lebih mengasyikkan daripada mengalahkan kelabang berkaki 10. Mosie kecil melolong lagi. Kelompok anak muda Geking tercengang ketika mereka melihat hasil pertumbuhan Little Mosie. Rubah kecil ini baru saja memasuki tahap ketiga. Rubah cahaya bulan tahap kedua mengalahkan kelabang berkaki 10 tahap ketiga, adalah. Bukankah ini terlalu tidak normal? Itu bukan rubah cahaya bulan yang bermutasi, bukan. Itu adalah rubah cahaya bulan. Cakarnya seharusnya berada pada tahap akhir cakar muda. Ekspresi Geking menjadi tidak normal dan dia melirik Cumu. Dalam satu hal, rubah cahaya bulan yang memiliki cakar tahap akhir saat berada di tahap kedua dalam level berarti bakat rubah cahaya bulan sangat besar.
Aspek lain secara alami menunjukkan bahwa pelatih hewan peliharaan jiwa sangat pandai dalam membesarkan hewan peliharaan jiwa. Selain itu, dari pertarungan saat ini saja, jelas terlihat bahwa Cumu mengenal kelabang berkaki 10 seperti punggung tangannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah pelatih hewan peliharaan jiwa yang sangat berbakat. Bab 17, Kedatangan Mimpi Buruk. Ting Yu juga memiliki ekspresi penuh keheranan dan kegembiraan. Dia menatap Cumu dan tersenyum, ternyata kamu sangat yakin dengan hasilnya. Cumu hanya tertawa, namun tidak mengatakan apapun. Zhang Ge, di sampingnya, berdiri terpaku di tempat dan menatap kelabang berkaki 10 yang telah mati. Dia telah menghabiskan waktu yang lama hanya untuk menangkap kelabang berkaki 10 ini, dan selama beberapa hari terakhir ini, dia telah mengeluarkan banyak keringat dan darah. Yang terpenting adalah bahwa begitu kelabang berkaki 10 mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar dalam pertempuran hidup dan mati yang tidak terlalu jauh. Jika dia tidak masuk 10 besar, dia akan dibunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, Zhang Ge seperti orang gila. Dasar setan, aku akan membunuhmu. Sebuah belati tiba-tiba muncul di tangan Zhang Ge, dan dia tiba-tiba menyerang ke arah Cumu. Menghadapi serangan mendadak Zhang Ge, Cumu masih tetap tenang dan berdiri diam. Sua. Bayangan berwarna bulan dengan cepat melompat ke udara dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencakar perut Zhang Ge. Zhang Ge baru setengah jalan dalam serangannya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berdiri membeku di satu tempat dengan ketakutan dan menatap rubah cahaya bulan yang dingin. Setengah dari tubuh Little Mo Xie tetap berjongkok di tanah. Mata peraknya menatap dingin ke arah Zhang Ge, deretan gigi terlihat di mulutnya. Hal ini memunculkan kepribadian yang ganas. Satu langkah lagi dan yang mati adalah kamu, kata Cumu dengan acuh tak acuh. Sedetik kemudian, setelah Cumu melihat bahwa Zhang Ge tidak berani bertindak gegabah tanpa berpikir, dia berjalan ke tempat Sol Kor berada dan menyimpan keduanya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Mau pergi. Pada saat ini, Ge King menyeringai dan melantunkan mantra. Di tanah, pola biru muncul. Di dalam tirai cahaya ini, ia memanggil Sol Pet miliknya. Sisi-sisi. Seekor ular besar yang panjangnya hampir 2 meter tiba-tiba merayap keluar dari tirai cahaya. Tubuh ular itu ditutupi sisik berpendar yang berkelap-kelip. Ular bersisik. Sol Pet tingkat tinggi. Dari warna sisiknya, dapat diketahui bahwa ini adalah Sol Pet tingkat keempat yang mengerikan. Tahap keempat, pangkat tinggi, kekuatannya bisa dikatakan sangat dekat dengan serigala berburu mandor yang telah menyerang mereka. Cumu mengernyitkan alisnya. Ia mengira tempat ini relatif dekat dengan perkemahan, jadi kelompok Zhang Ge tidak akan berani bertindak gegabah. Tanpa diduga, Ge King masih berani menyerangnya. Serahkan 2 inti jiwa itu dengan bijaksana dan aku akan mengampuni kamu dan hewan peliharaan jiwa kecilmu. Ge King melotot ke arah Cumu dan berbicara dengan nada dingin. Saat Ge King mengatakan ini, keempat Master Soul Pet lainnya memanggil Soul Pet mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka adalah Soul Pet tingkat ketiga. Ekspresi Cumu berubah agak berat dan wajah Ting Yu di sebelahnya juga tidak terlalu tampan. Jelas bahwa mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu dan kurang ajar, membuat masalah di dekat perkemahan. Tiba-tiba, jeritan yang amat menyedihkan bergema di udara. Pertarungan yang hendak dimulai kapan saja tiba-tiba terganggu oleh teriakan menyedihkan yang tiba-tiba. Semua orang terpaku dan pandangan mereka segera tertuju pada Zhang Ge yang tiba-tiba menjadi gila. Zhang Ge telah menderita suatu serangan yang tidak diketahui dan memegang dadanya dengan erat. Wajahnya sangat pucat dan keringat terus mengalir di pipinya. Seluruh wajahnya terjepit karena rasa sakit. Jeritan memilukan itu terus berlanjut dan Zhang Ge mulai berguling-guling di tanah tanpa henti. Penampilan yang sangat menyakitkan itu membuat darah semua orang menjadi dingin. Mimpi buruk, ini mimpi buruk. Seorang anak muda tiba-tiba tersadar dan dengan menakutkan menunjuk ke arah bayangan hitam yang samar-samar terlihat menyelubungi tubuh Zhang Ge. Bayangan hitam itu bagaikan hantu yang terus tumbuh dengan jelas.
Bayangan itu menyelimuti tubuh Zhang Ge dengan menakutkan, menyebabkan tubuhnya terus-menerus berkedut. Pembuluh darah dan arteri di tubuhnya mulai membengkak dan pupilnya terus membesar. Mimpi buruknya tiba-tiba maju ke tahap berikutnya sekarang. Wajah Geking berubah jelek. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mimpi buruk yang melahap jiwa inangnya. Jelas bahwa kekuatan jiwa Zhang Ge tidak cukup untuk meningkatkan level mimpi buruk. Jiwanya akan bertindak sebagai pelengkap, yang menyebabkannya akhirnya menghadapi kematian yang menyedihkan. Begitu mimpi buruk Qian berkobar, para mandor dapat mendeteksinya. Begitu jiwa Zhang Ge dilahap, mimpi buruk Qian di tubuhnya akan menjadi hewan peliharaan jiwa yang tidak memiliki tuan dan akan segera disingkirkan oleh kedua mandor. Cumu juga menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan dirinya dari Geking dan gerombolannya. Kau membunuh Zhang Ge. Aku akan membalas dendam untuknya. Pada hari pertempuran, kau tinggal menunggu ular bersisikku menelanmu ke dalam perutnya. Geking tidak berencana membiarkan Cumu pergi begitu saja. Tepat saat Cumu hendak pergi, dia berbicara dengan nada mengancam. Setelah kembali ke gubuk kayunya, jantung Cumu berdebar-debar. Ini bukan karena ancaman Geking, tetapi karena kematian Zhang Ge yang mengerikan. Ini bukan pertama kalinya Cumu melihat jiwa seseorang dilahap oleh mimpi buruk Qian. Namun, setiap kali dia menyaksikannya, hatinya terasa seperti ada cakar iblis yang mengerikan mencengkeramnya. Cumu tanpa sadar mengusap dadanya dan berbicara pada dirinya sendiri, membesarkanmu, mimpi buruk, telah membuatku tidak dapat melakukan keterampilan. Kamu sama sekali tidak dapat tumbuh dalam diriku. Kenyataannya, White Nightmare milik Cumu telah berkembang ke tahap kelima yang mengerikan. Jika dia bisa memanggil White Nightmare untuk bertarung untuknya, Cumu akan dapat dengan mudah mengalahkan semua pesaingnya. Bagaimanapun, White Nightmare berada pada level yang sama sekali berbeda dari Qian Nightmare. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa semua kekuatan jiwa Cumu saat ini digunakan untuk membangkitkan mimpi buruk putih. Jika dia tidak terus meningkatkan levelnya lebih tinggi, dia tidak akan bisa membiarkannya ikut bertarung. Sebagian kecil kekuatan jiwa yang tersisa hanya bisa digunakan untuk mengendalikan pertarungan Little Mosie. Ini memaksanya untuk hanya berdiri di samping dan memberi arahan saat bertarung. Untungnya, tidak ada satupun pelatih hewan peliharaan jiwa di pulau itu yang telah mempelajari keterampilan pelatih hewan peliharaan jiwa. Selain itu, mereka semua telah menerima pembatasan kekuatan jiwa dari mimpi buruk Qian. Jika bukan karena ini, Cumu akan menderita tanpa henti selama pertarungan. Bab 18, bertemu dengan musuh yang kuat. Ini tidak menyenangkan. Begitu Moonlight Foxmu menggunakan Charm dan Affliction, Soul Petku tidak punya keinginan untuk bertarung. Bahkan jika levelnya lebih tinggi darimu, itu tidak ada gunanya. Ting Yu menggeram saat dia mengembalikan Soul Petnya ke tempatnya sendiri. Hewan peliharaan jiwa Ting Yu adalah iblis bunga berduri berharga. Ia termasuk dalam kerajaan botani, tipe bunga, spesies mawar, dan merupakan tingkat tinggi. Di dalam pulau itu, Thorny Precious Flower Demons adalah Soul Pet peringkat ke-9 tertinggi dan kekuatan mereka mencapai tahap ke-7. Sebelumnya, Ting Yu selalu bersikap tertutup, dan baru belakangan ini dia menemukan Soul Pet miliknya. Cumu adalah teman sekamarnya dan tentu saja akan tahu sebelum orang lain. Namun, ketika dia mengetahui bahwa gadis kecil dan imut ini memiliki soul pet yang sangat kuat, dia sangat terkejut. Little Mosiemu memang aneh. Dia jelas baru mencapai tahap ke-6, yang lebih rendah dari Flower Demonku. Pangkatnya juga lebih rendah dari Flower Demonku dan cakarnya baru saja mencapai tahap pertama penyelesaian. Tapi Flower Demonku tidak punya cara untuk mengalahkannya. Ting Yu agak getir saat dia melotot ke arah Cumu. Saat kontes berlangsung, lebih baik kau tidak menemuiku. Cumu tertawa. Hanya tersisa 5 hari lagi hingga pertempuran yang menentukan. Setelah menjalani hampir 2 bulan kemajuan, Mosie juga telah mempelajari Affliction dan Charm, 2 kemampuan Beast Spirit ini. Affliction adalah keterampilan berpura-pura unik dari Moonlight Foxes dan menyebabkannya berpura-pura menyedihkan.
Hal ini membuatnya mendapatkan simpati Soul Pet yang kuat, melemahkan semangat bertarung lawan. Pesona adalah keterampilan yang memanfaatkan penampilan luar yang cantik untuk menciptakan kepalsuan, yang membingungkan pikiran lawan. Mirip Pokemon. Kedua keterampilan ini tidak memiliki sifat menyerang, tetapi Cumu dapat menggunakannya dengan sangat efektif selama pertempuran, dan menyebabkan bahaya besar bagi kehidupan lawan. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi iblis bunga berduri berharga milik Ting Yu, tetapi saat Ting Yu diam-diam bertarung melawan Cumu, dia selalu kalah. Masih ada 5 hari lagi sebelum pertarungan yang menentukan. Seharusnya tidak akan ada masalah bagi Little Mo Xie untuk mendapatkan 10 posisi teratas, kata Ting Yu. Hewan peliharaan jiwaku sangat cocok untuk menahan iblis bunga berduri berharga milikmu. Menurutku, seharusnya tidak banyak orang yang mampu menghadapi iblis bunga milikmu, kan? Kata Cumu. Itu belum pasti, meskipun aku belum pernah bertarung dengan orang-orang itu, menurut pengetahuanku. Setidaknya ada beberapa orang dengan Soul Pet yang lebih kuat dari Thorny Precious Flower Demon milikku. Kata Ting Yu. Oh, ayo cepat selesaikan pertempuran ini. Jelaskan padaku Soul Pet milik yang lain, kata Cumu. Kau hanya tahu cara membenamkan diri dalam pelatihan dan pengembangbiakan hewan peliharaan jiwamu sehingga kau tidak tahu apapun tentang orang lain. Pada akhirnya kau akan menderita kerugian karena ini. Ting Yu melotot ke arah Cumu. Cumu tertawa acuh tak acuh. Selanjutnya, Ting Yu memberitahu Cumu tentang orang-orang yang relatif kuat. Gigi Baja Tangxian, tahap ke-8 tingkat tinggi, peringkat spesiesnya berada di peringkat ke-10, tetapi kekuatannya berada di peringkat 5 teratas. Setan Batu Gufeng, tahap ke-9, tingkat menengah, peringkat spesiesnya ke-20, dan kekuatannya berada dalam 5 besar. Ada juga Geking yang mengancam akan menelanmu hidup-hidup. Meskipun ular bersisiknya baru berada di tahap ke-7, ia sangat ganas. Setelah bertarung dengan yang lain, ia tampaknya belum kalah. Sedangkan untuk yang paling kuat yang diterima publik, itu pasti Zhou Shengmo. Hewan peliharaan jiwanya adalah serigala pemburu yang diberkahi secara alami, tingkat ke-8, tingkat tinggi. Ia memiliki cakar serigala yang lengkap dan gigi serigala yang lengkap. Bahkan jika ia belum mempelajari keterampilan apapun, iblis bunga berduri mulia milikku tidak dapat mengalahkannya. Kita sebaiknya berharap saja untuk tidak bertemu orang ini, kalau tidak kita akan berada dalam masalah besar. Setelah menyebut Zhou Shengmo, wajah Cumu menjadi gelap. Ketika dia menjalani pelatihan bertahan hidup, orang ini menjebaknya dan hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Permusuhan ini tidak akan dilupakan oleh Cumu. Tentu saja, ada orang lain, kamu. Kamu mampu melatih Soul Pet jenis ornamen ke level seperti ini. Jika kamu memiliki Soul Pet tingkat tinggi seperti yang lainnya, mendapatkan tempat di 3 besar tidak akan menjadi masalah. Kata Ting Yu. Cumu tetap hanya tertawa dan tidak mau repot-repot menjelaskan lagi. Aku akan jalan-jalan ke hutan Mao. Berlatihlah sendiri, kata Cumu. Kenapa kita tidak pergi bersama? Kata Ting Yu. Tidak perlu, ada kemungkinan aku akan pergi ke tempat yang berbahaya. Setelah berbicara, Cumu pergi. Cumu melintasi padang rumput dan berjalan menuju hutan Mao. Mao Lin relatif dekat dengan pulau bagian dalam. Tempat ini bisa dianggap mirip dengan hutan bramble dan merupakan area yang memisahkan pulau bagian dalam dari pulau bagian luar. Tempat ini juga menyimpan beberapa Soul Pet yang kuat. Bulan lalu, Cumu membawa Little Mo Xie ke hutan Mao dan menemukan obat tingkat kedua, Gyokuro-pungen. Embun merupakan cairan nutrisi yang paling murni. Ketika daun tanaman yang menyerap saripati dunia dan embun jatuh di tempat yang sama, jika tanahnya subur, Gyokuro-pungen akan tumbuh. Sebagai obat tingkat kedua, kegunaan Gyokuro-pungen sangat jelas, obat ini dapat membuat Soul Pet tumbuh lebih cepat. Selain itu, jika seseorang mencampur Gyokuro-pungen dengan Heavenly Bluegrass tingkat kedua dengan perbandingan 3:2, akan terciptalah ramuan obat tingkat ketiga, Heavenly Blue Gyokuro-pungen. Ini akan segera menyebabkan Soul Pet naik beberapa tingkat dan karenanya merupakan barang langka.
Hanya tersisa 5 hari hingga kompetisi. Setelah kompetisi, dia akan dibunuh atau dibawa ke pulau lain, jadi Cumu harus menggunakan beberapa hari ini untuk mendapatkan Gyokuro Pungen. Bulan lalu ketika Cumu melihatnya, dia tidak mengambilnya karena kemunculan Gyokuro Pungen akan selalu disertai dengan 100 Eye Palm Soul Pet. Pohon palem bermata 100 berasal dari dunia tumbuhan jenis bunga spesies pohon palem bermata 100 hewan peliharaan jiwa tingkat menengah. Pohon palem bermata 100 yang menyertai Gyokuro Pungen biasanya berada di tahap ke-8. Sebagian besar tempat yang memiliki Gyokuro Pungen akan memiliki hewan peliharaan jiwa ini. Tepat setelah melangkah masuk ke hutan Mao, Cumu mencium bau tanah. Beberapa hari terakhir ini hujan turun, jadi suasananya sangat segar, membuat orang merasa agak segar dan rileks. Cumu membawa Mosie dan di pundaknya juga ada serangga cian kecil. Kewaspadaan serangga cian kecil itu sangat tinggi sehingga Cumu telah menghindari bahaya berkali-kali karena itu. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer ke dalam hutan, Cumu mendengar beberapa orang berbicara di hutan yang sunyi dan mati. Cumu segera berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar. Cumu biasanya tidak akan berinteraksi dengan orang lain saat bepergian di pulau terluar. Lagi pula, Cumu tidak termasuk dalam kelompok dan akan sangat mudah dimanfaatkan. Saudara Zhou, hanya kita bertiga yang bisa mengatasinya. Di antara mereka, suara serak seorang pemuda terdengar. Bahkan tanpa kalian berdua, serigala pemburuku seharusnya sudah cukup. Aku membiarkanmu datang untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, kata lelaki yang dipanggil Saudara Zhou. Tentu saja, suara lain segera bergema. Bersembunyi di balik pohon, Cumu mengintip melalui ranting-ranting dan melihat pemuda yang berjalan di antara ketiganya. Wajahnya menjadi gelap. Pemuda yang disebut Saudara Zhou itu adalah musuh kuat Cumu, Zhou Shengmo. Tubuhnya besar, dan dia juga memiliki bakat tinggi sebagai serigala pemburu yang membuat semua orang takut. Saat kontes semakin dekat, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama. Adapun dua pemuda di samping Zhou Shengmo, Cumu samar-samar menduga bahwa yang satu bernama Luo Chen dan yang lainnya bernama Ma Zi. Kekuatan Luo Chen berada di peringkat 10 besar dan Ma Zi berada di tengah-tengah. Tidak cukup kuat untuk diperhatikan, tetapi bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Bab 19, merobek telapak tangan bermata 100. Cumu sangat ingin mencari kesempatan untuk membunuh Zhou Shengmo. Bagaimanapun, penyergapan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi daripada duel, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Sekarang Zhou Shengmo memiliki dua orang di sampingnya, Cumu harus menunggu kesempatan lain. Suara percakapan itu semakin menjauh seiring dengan bayangan mereka yang menghilang di tengah hutan lebat. Melihat mereka menghilang sepenuhnya, Cumu keluar dari persembunyiannya, melirik ke arah mereka sekali lagi, dan melanjutkan perjalanannya menuju Gyokuro Pungen. Untuk menghemat energi, Cumu menghindari pertarungan dengan hewan peliharaan jiwa yang ditemuinya sambil mengikuti jejak yang ditinggalkannya terakhir kali. Setelah setengah jam, Cumu akhirnya menemukan Gyokuro Pungen di bawah beberapa pohon, dengan 100 Eye Palm di sampingnya. Pohon palem bermata 100 itu besar dan tebal, seperti tumpukan daun pisang. Di atasnya terdapat banyak pola mirip mata, realistis namun sedikit menakutkan. Daun pohon palem bermata 100 ini seharusnya memiliki lapisan kulit tingkat 2, jadi daunnya akan sangat keras. Terutama menyerang batangnya. Cumu memperingatkan Mosie kecil dengan tenang. Si kecil Mosie yang pandai itu mengangguk, mata peraknya mengamati telapak tangan 100 mata dengan saksama. Cumu telah memberi makan Mosie dengan inti jiwa tipe binatang murni selama 2 bulan terakhir, jadi gigi, cakar, dan anggota tubuh Mosie sekarang lebih kuat. Metode serangan utama Moonlight Fox masih menggunakan cakarnya. Giginya hanya pelengkap, dan Moonlight Fox juga tidak memiliki kemampuan apapun yang melibatkan gigi. Ayo mulai. Cumu memanjat ke cabang pohon dengan lincah dan memerintahkan Mosie kecil untuk menyerang telapak tangan 100 mata langsung dari atas. Gerakan Mosie kecil, seperti biasa, lincah.
Memanjat pohon setinggi 20 meter itu seperti berjalan di tanah datar. Saat berlari ke ujung cabang pohon, dia menghentakkan kaki dengan keras dan melontarkan dirinya dengan cepat melalui dedaunan hijau. Ceng, cakar tajam terjulur dari telapak kakinya, membelah beberapa daun di dekatnya menjadi dua. Dengan tatapan dingin, Mo Xie jatuh dengan cepat. Mengangkat cakarnya, dia dengan gesit menghindari daun besar pohon palem bermata 100 dan langsung menuju batangnya. Cakar pencabik. Mo Xie kini sangat ahli dalam menggunakan cakar pencabik. Gerakannya berakhir dalam satu gerakan cepat dan ganas. Akan tetapi, pohon palem bermata 100 segera menurunkan daunnya yang seperti perisai untuk bertahan, menghalangi serangan Mo Xie dan berhasil melindungi batangnya yang rapuh. Sua, Ripping Claw merobek daun 100 Eye Palm, meninggalkan bekas goresan yang dalam pada daun yang menyerupai perisai itu, memanjang dari bagian tengah hingga ke tepi. Mengeluarkan getah kental. Tahap 800 Eye Palm ini sudah memiliki 3 daun seperti perisai. Setelah satu daun terluka oleh Mo Xie, 100 Eye Palm tidak goyah, langsung memutar tangkainya, menyebabkan daunnya yang tajam berubah menjadi turbin yang mematikan. Tripetal Blade, Mo Xie, tetaplah berjarak 5 meter. Cumu segera memberi perintah. Mo Xie mendarat dengan ringan. Segera memantul, dia melompat 2 kali lagi, berputar di udara, dan mendarat, meluncur agak jauh sambil menatap 100 Eye Palm dengan tenang menggunakan pupil peraknya. Hua 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 hua. Pedang tripetal milik 100 Eye Palm melesat, menyebabkan kelopaknya berputar cepat, menimbulkan turbulensi yang kacau dan mengangkat puing-puing apapun di dekatnya ke udara. Dengan putaran tangkai pohon palem bermata 100. Pedang tripetal dapat memanjang hingga 4 meter sebuah pohon dalam jangkauan ini dengan cepat tumbang dengan suara gemuruh akibat kekuatan kelopaknya. 100 Eye Palm hanya bertahan sesaat. Merasakan Mo Xie meninggalkan jangkauannya, ia berhenti mengeluarkan kemampuannya. Sekaranglah saatnya. Cumu menangkap kesempatan itu dengan sempurna, memberikan perintah saat pedang tripetal berakhir. Menerima perintah itu, Mo Xie berlari tiba-tiba, secepat guntur, dengan cakarnya terentang sambil berlari zigzag yang tidak terduga. Sambil melompat, dia mengeluarkan Ripping Claw lagi. Suas hua, sambil bersilangan, cakar Mo Xie mendarat dengan sangat akurat pada tangkai telapak tangan 100 mata, memecahkannya dengan jelas. Hati-hati dengan jarum racun bermata 100. Cumu melirik pola mata pada telapak tangan bermata 100 yang setengah tertekuk, dan segera memperingatkan. Benar saja, saat pohon palem hendak tumbang, mata pada ketiga daunnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan barisan demi barisan jarum berwarna hitam. Jarum racun 100 mata terkunci pada Mo Xie, dan jarum pada daun pertama melesat keluar, rapat dan tajam. Pupu. Mo Xie melompat mundur, dan semua jarum menancap di tanah tempat dia berdiri, membuat ribuan lubang di tanah. Daun kedua tiba-tiba tumbuh, dan Mo Xie kecil terpaksa berlari ke atas pohon, jarum-jarum mengejar ekornya dengan saksama, meninggalkan deretan jarum yang bersih di belakangnya. Gezi. Pohon itu sangat rapuh. Setelah tertusuk jarum, pohon itu langsung patah, mengeluarkan suara keras sebelum tumbang. Daun ketiga memiliki jarum terbanyak, dan tidak ada perlindungan bagi Mo Xie dalam jarak 10 meter, dia sepenuhnya terekspos dalam jangkauan serangan jarum. Pupu. Ratusan jarum menyapu bagaikan hujan es yang menggelegar, dengan panik berusaha untuk mengenai sesuatu. Bayangan bulan. Mo Xie tampak duduk dengan tenang, tetapi bayangan samar mulai muncul di tubuhnya. Semua jarum racun beterbangan melewati bayang-bayang kabur seakan-akan kabut, tidak menemui perlawanan apapun. Moon Shadow adalah kemampuan menghindar milik Moonlight Fox. Bahkan tanpa bulan, dia bisa menggunakannya, tetapi efeknya akan sedikit berkurang. Tentu saja, dengan kontrol yang baik, bahkan tanpa cahaya bulan, Moon Shadow dapat dengan mudah menghindari banyak serangan kuat. Mo Xie kecil sudah menguasai Moon Shadow sejak dia masih di tahap 1. Sekarang setelah dia menguasainya, bahkan tanpa cahaya bulan, menghindari kemampuan seperti itu masih bukan masalah. Baiklah, selesaikan. Senyum percaya diri muncul di wajah Cumu.
Siluet Little Mosie perlahan-lahan kembali jelas. Sambil berjongkok dan berlari cepat, dia menebas tangkai Hundred Eye Palm tanpa kemampuan apapun. Tubuh pohon palem sudah bengkok. Dengan sapuan cakar, tangkainya akhirnya tercabut dari daunnya, dan ditepuk dengan keras oleh Mosie. Cumu melompat turun dari pohon. Melihat mayat telapak tangan 100 mata, dia membelai Mosie dan tersenyum sambil berkata, "Kamu bawakan aku inti jiwa sementara aku menggali Gyokuro Pungen." Bab 20. Krisis muncul. Gyokuro Pungens relatif mahal, ketika Cumu menggalinya, ia harus sangat berhati-hati. Jika batangnya rusak, nilainya akan benar-benar berkurang dan kerja keras hari ini akan sia-sia. Pergerakan Mosie kecil cukup cepat dan cakarnya menebas beberapa kali hingga dia menemukan lokasi kuncup bunga telapak tangan 100 mata dan mengambil inti jiwanya. Inti jiwa di dunia tumbuhan mirip dengan yang berwarna kuning berkilau dan tembus cahaya. Ukurannya hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Sebagian besar inti jiwa di Soul Pet sangat kecil, tetapi energi di dalamnya sangat besar. Saat ini, Cumu hanya mengizinkan Mosie memakan inti jiwa tipe binatang dan inti jiwa tipe roh iblis. Inti jiwa lainnya tidak akan dimakan jika memungkinkan. Pada kenyataannya, Soul Pet yang memakan Soul Core yang tidak sesuai dengan atributnya tidak memiliki dampak yang besar. Namun, jika hanya memakan Soul Core yang sesuai dengan atributnya, pasti akan ada beberapa perubahan yang menguntungkan. Little Mosie berdiri dengan patuh di samping dengan inti jiwa Hundred Eye Palm tergantung di antara giginya. Dia menunggu Cumu untuk menggali Gyokuro Pungen. Baiklah, baiklah, jangan memasang wajah menyedihkan itu. Barang ini pasti untuk kamu makan, tetapi kamu harus menunggu sampai aku menemukan rumput biru surgawi dan menggabungkannya sebelum kamu memakannya. Itu akan sangat bermanfaat untukmu. Cumu membelai kepala kecil Mosie. Mosie menyipitkan matanya. Dia menikmati belayan Cumu seperti ini dan mengeluarkan beberapa rengekan. Ayo pergi. Kamu pasti lapar, jadi ayo cari Beast Type Soul Pet untuk makananmu. Cumu menyimpan Gyokuro Pungen, berdiri dan melihat ke kedalaman hutan Mao. Mosie menganggukkan kepalanya dan dengan penuh kasih sayang melompat ke dada Cumu, berusaha membuat Cumu menggendongnya. Cumu merasa tak berdaya dan berkata, "Saat ini kamu baru dalam tahap evolusi pertama, jadi aku tidak punya masalah menggendongmu. Namun, saat kamu mencapai tahap evolusi yang lebih tinggi." Sial, sial, sial. Cumu tengah berbicara ketika serangga Cian di bahunya tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. "Ada apa?" Cumu segera menurunkan Mosie dan bertanya dengan suara lembut. Sasa, serangga Cian kecil itu hanya mengeluarkan suara yang sangat pelan untuk menjawab, tatapannya jatuh ke area di depan Cumu. "Belajar tentang natural heart akan menjadi yang terbaik. Paling tidak, aku akan bisa memahamimu," kata Cumu. Informasi yang diberikan serangga Cian kecil itu kepada Cumu bukanlah tentang bahaya, melainkan sebuah peringatan. Serangga Cian itu hanya ingin memberitahu Cumu bahwa ada sesuatu di depan. Cumu awalnya ingin terus berjalan maju, jadi dia membawa Mosie dan berjalan ke kedalaman hutan Mao. Setelah berjalan beberapa menit, Cumu mengerti mengapa serangga Cian kecil itu mengeluarkan suara. Sekitar 100 meter di depan Cumu, dia bertemu dengan salah satu dari 3 orang tadi, Mazi. Di samping Mazi ada seorang pemuda lain. Pemuda ini tidak begitu berkesan bagi Cumu dan dia tidak tahu namanya. Benar-benar keterlaluan. Dia tiba-tiba ingin kita tetap di sini dan bertahan. Dia bilang dia takut Soul Pet lain dan kelompok lain menghalangi tugasnya, tapi dia jelas lebih takut kita tiba-tiba menyerangnya, kata Mazi dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siapa yang membiarkan serigala pemburu miliknya menjadi begitu kuat? Bahkan jika beberapa hewan peliharaan jiwa kita menggabungkan kekuatan, kita tetap tidak akan menjadi lawannya. Semua keuntungan secara alami akan jatuh kepadanya sendiri, kata pemuda di sebelahnya. Bukannya kau tidak tahu, dalam waktu 5 hari, ini akan menjadi saat kematian kita. Kecuali apa yang dikatakan Zhou Moseng benar,
di mana dia akan membantu kita menimbulkan kerugian besar pada kelompok lain dan dengan demikian memberi kita salah satu dari 10 tempat. Kita pasti akan mati, kata Masi. Apa maksudmu? Pemuda di sebelahnya segera mengerti dan merendahkan suaranya. Aku belum mengatakan apa-apa jadi jangan berpikir sembarangan. Aku lebih suka menguji keberuntunganku dalam kompetisi daripada bekerja sama dengan Zhou Moseng. Dia bahkan lebih ganas daripada para mandor itu. Mazi segera berkata, benar sekali, orang itu akan membunuh jika dia bilang dia akan membunuh. Kalau bukan karena kekuatanku yang tidak seberapa dan aku tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup sendiri, tidak mungkin aku bisa masuk kelompoknya. Tak jauh dari situ, Cumu yang bersembunyi mendengar perbincangan mereka dan mengusap dagunya. Di pulau itu, masalah hidup dan mati sangatlah penting. Pada awalnya, mayoritas orang akan memilih untuk bertindak sendiri dan mencari soul pet tingkat tinggi. Namun, pada akhirnya, ada beberapa yang kurang beruntung dan kurang kuat, sehingga mereka memperoleh soul pet yang tidak memuaskan. Setelah melalui tahap pelatihan, mereka akan menjadi lebih rendah dari yang lain. Dengan cara ini, bahkan jika kontes hidup dan mati belum tiba, banyak orang tahu bahwa mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, orang-orang ini secara alami akan memilih untuk bergabung dan bergantung pada master hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat. Dengan melakukan ini, mereka mungkin masih memiliki sedikit kesempatan untuk hidup. Setelah waktu ini, tidak akan ada lagi yang mampu menjadi lawan Zhou Moseng. Dia telah mencapai 7 Remembrance dan memperoleh 3 soul pet. Mazi bersahut-sahutan. Memang, dia terlalu kuat. Pasti banyak orang yang masih belum tahu kalau dia punya 3 soul pet. Lagi pula, ini adalah soul pet tingkat ke-9. Kalau dia benar-benar menjinakkannya. Mendengar ini, alis Cumu langsung berkerut dan ekspresinya berubah muram. Di pulau itu, soul pet pertama semua orang adalah Cian Nightmare. Soul pet kedua adalah yang akan digunakan dalam pertarungan berikutnya. Bagi mereka yang berhasil mendapatkan soul pet ketiga, tidak ada satupun. Bagaimanapun, persyaratan untuk soul power pelatih soul pet harus mencapai level High Remembrance. Kultivasi soul pet trainer dibagi menjadi 9 kenangan. 3 kenangan pertama adalah kenangan rendah, 3 kenangan tengah adalah kenangan sedang, dan 3 kenangan terakhir adalah kenangan tinggi. Remembrance rendah hanya dapat mempertahankan 1 fakta jiwa, Remembrance sedang dapat memiliki 2 fakta jiwa, dan Remembrance tinggi dapat memiliki 3 fakta jiwa. Di pulau itu, semua pelatih hewan peliharaan jiwa ditempatkan di sekitar kenangan kelima dan mereka yang memiliki bakat yang relatif tinggi telah mencapai kenangan ke-6. Adapun Zhou Moseng, saat ini ia telah mencapai kenangan ke-7 dan kekuatan jiwanya cukup untuk memelihara 3 hewan peliharaan jiwa. Soul pet pertempuran tambahan bukanlah masalah kecil, meski keduanya tidak bisa dipanggil secara bersamaan. Serangannya saat ini pasti berada pada tahap tinggi. Jika Zhou Moseng berhasil mendapatkan soul pet tahap ke-9 itu, Cumu segera menyadari adanya krisis. Cumu yakin bahwa jika Zhou Moseng bertemu dengannya dalam pertempuran, dia akan membunuhnya. Zhou Moseng saat ini akan mendapatkan 3 soul pet, jadi meskipun kendali Cumu dalam pertempuran itu kuat, dia jelas bukan lawan yang sepadan bagi rekannya. Aku pasti harus menghentikannya. Wajah Cumu berubah gelap. Saya akan mulai dengan menyerang keduanya. Mazi dan soul pet pemuda itu ada di samping mereka, jadi sangat sulit untuk menyerang mereka secara diam-diam. Namun, karena mereka mengatakan bahwa mereka menjaga bagian luar, Zhou Moseng kemungkinan besar berada agak jauh. Bahkan jika perkelahian terjadi, dia mungkin tidak akan menyadarinya, atau tidak akan memiliki keinginan untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, soul pet tingkat ke-9 tidak mudah untuk dihadapi. Cumu melangkah keluar, ia membawa Mosie ke arah mereka berdua dengan tatapan apatis. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.